Halo sobat Nime, ini channel baru Bang Jack nih. Kita bahas di sini yang panjang-panjang, full gitu kan, sejam maunya. Tapi kita lihat dulu voting ini rame nggak nih, waduh. Dan sesuai dengan vote kita akan bahas First Sword of Earth. Langsung aja yuk kita gaskeun. Komik ini menceritakan tentang seorang pria bernama Wang Sheng. Ya, itu adalah nama awalnya yang merupakan seorang pria bertubuh berotot yang saat ini berusia 17 tahun. Dan seperti biasa, aku menghabiskan hari-hariku hanya dengan bermain game dan juga nolep. Karena aku menghabiskan hidupku hanya untuk bermain game bersama dengan rekan-rekanku di game online. Ya, itu adalah hidupku yang sekarang. Tapi tidak dengan kehidupanku yang dulu, karena tidak sedamai ini. Karena aku dulu waktu usiaku 31 tahun, aku merupakan seorang pecundang yang harus mati konyol akibat tewas terkena serangan yang tidak disengaja. Yang tidak sengaja mengenai diriku, atau bisa kita sebut sebagai peluru nyasar. Namun beruntungnya aku dapat dihidupkan kembali. Tidak, aku tidak pindah dunia, hanya saja aku kembali ke 15 tahun sebelum kematianku. Dan aku yakin, kali ini aku tidak akan menjadi seorang NPC, aku adalah MC-nya. Dan menurut rumor yang beredar di kehidupanku yang sebelumnya, tepatnya hari ini, roket yang berhasil meluncur keluar angkasa itu akan membawa suatu batu. Batu dari bulan yang membawa berkah. Berkah yang dapat membangkitkan energi spiritual yang telah lama menghilang. Dan membawa kembali dunia ini kembali ke zaman kejayaan kultivasi. Dan karena aku telah terlahir kembali, aku akan mengambil suatu kesempatan, mengambil semua kesempatan yang ada untuk merubah nasibku. Hari ini dimulai ketika aku bertemu dengan dua orang tuaku. Ibu, aku ingin pergi ke suatu tempat. Hei nak, apakah kau telah memiliki seorang pacar? Jika iya, lebih baik kau katakan kepada diriku secara langsung. Ayahmu ini akan memberikan suatu dukungan kepadamu yang membuat dirimu akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Tidak, keinginanku kali ini adalah untuk pergi ke Gunung Udang, untuk menjadi seorang kultivator. Ya, walaupun aku harus membayar sedikit dengan muka lebam seperti ini, tapi pada akhirnya aku mendapatkan izin dari orang tuaku untuk dapat pergi menjadi seorang kultivator. Kenapa aku harus memilih Gunung Udang? Ya, karena aku tahu di masa depan mereka memiliki suatu reputasi yang sangat luar biasa. Namun sayangnya ketika Sheng ingin mendaftar menjadi seorang murid dari salah satu master terkenal yang ada di masa depan, doi pun harus kecewa karena ia mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan, karena ternyata Master Gao saat ini tidak ada di gunung ini. Dan menurut pria yang ada di depannya itu, Paman Gao saat ini sedang pergi keluar kota dan mungkin saja akan kembali dalam beberapa bulan ke depan. Dan itu memaksa Sheng harus kembali pulang karena ternyata Master Gao yang merupakan salah satu master terkuat di masa depan ternyata tidak ada di gunung saat ini. Dalam kondisi yang penuh kecewa, di sini Sheng pun harus kembali pulang. Namun sebelum ia turun gunung, doi pun mendapatkan tawaran dari salah seorang pria tua yang menawarkan kepada Zen sebuah buku seni bela diri Wudang yang dijual dengan harga sekitar 300 yuan per bukunya. Pria ini juga mengatakan kalau buku ini adalah buku warisan seni bela diri Wudang. Namun jika Sheng ingin mempelajari teknik seni bela diri secara internal, maka Sheng dapat menjadi muridnya. Mendapatkan tawaran itu membuat tubuh Sheng pun gemetar, dan di dalam hatinya ia berujar, ini jackpot. Dan tanpa bertele-tele di sini Sheng pun langsung bersumpah kalau dirinya akan menjadi seorang murid dari Pak Tua ini untuk menuju jalan keabadian. Karena ia tahu orang yang ada di depannya ini, Pak Tua ini adalah salah satu dari 5 kultivator terbaik di masa depan. Nah, jika kau ingin belajar seni bela diri, kau bisa mengandalkanku. Tapi soal keabadian, di zaman sekarang ini kayaknya kau terlalu berlebihan nak. Waduh. Namun melihat Sheng begitu antusias untuk menjadi muridnya, membuat Pak Tua itu pun tidak dapat menghentikan Sheng. Bahkan untuk meyakinkan Sheng, doi pun juga berujar kalau dirinya hanyalah seorang guru kecil yang hanya memiliki satu orang murid saja. Bahkan ia juga tidak pandai dalam mengurus muridnya. Selain itu, Pak Tua ini juga ingin bertemu dengan orang tuanya Sheng terlebih dahulu. Apakah mereka mengizinkan Sheng tinggal dan juga berlatih di gunung ini? Dan keesokan harinya, Sheng pun membawa kedua orang tuanya untuk bertemu dengan gurunya ini. Dan di sana, kedua orang tuanya pun diyakinkan oleh Pak Tua ini untuk dapat membiarkan anaknya berlatih seni bela diri bersama dirinya di gunung ini. Dan karena Sheng telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk berlatih di tempat ini, tentu saja membuat Sheng sangat antusias. Apalagi ketika Master Tua itu pun berujar, Xiao Xuan, apakah kau tidak ingin melihat adik juniormu? Dan benar saja, kini di balik pintu itu muncullah seorang gadis yang benar-benar cantik. Master Tua ini juga mengatakan kalau gadis ini adalah Mu Wan Xuan yang merupakan senior dari Sheng. Master ini juga mengatakan kalau gadis ini memang sedikit pemalu, tapi doi tidak akan takut denganmu bocah, ujar Pak Tua ini.
Mendengar nama Moon Wan Xuan membuat Zen pun begitu antusias. Ia tidak menduga kalau ternyata seorang peri di masa depan yang sangat terkenal di dunia ternyata berasal dari tempat ini. Aku tidak menduga kalau ternyata mereka berdua adalah guru dan juga murid. Dan mulai sekarang aku akan berdiri di samping mereka. Hahaha, ini luar biasa. Namun ternyata saat ini Sheng pun juga belum menjadi seorang murid dari Pak Tua itu secara resmi. Karena Sheng harus membuktikan kelayakannya terlebih dahulu. Dan langkah awal atau tes kelayakan awal dimulai dengan cara menggiling biji gandum untuk mereka makan. Namun di sela-sela Sheng menggiling gandum, dua orang lainnya yaitu Master dan juga Xuan, mereka berdua pun melakukan kultivasi sembari memperhatikan Sheng. Setelah menggiling gandum, Sheng pun diantar menuju ruangannya atau kamarnya, di mana dirinya dapat tidur dan juga beristirahat. Dan benar saja ketika sampai di kamarnya, Sheng pun langsung tertidur. Ya, walaupun sempat melakukan meditasi terlebih dahulu, tapi tetap saja hal itu tidak bertahan lebih dari 5 menit. Dan keesokan harinya, Sheng pun menghabiskan pagi harinya untuk berlatih dengan cara membeli air kemasan dari kota dan harus membawanya ke puncak gunung. Dan ternyata air itu bukan digunakan sebagai perlatihan, tapi untuk dijual kembali kepada orang atau pengunjung yang ingin berdoa di puncak gunung untuk mendapatkan berkah. Dan ternyata ini adalah bisnis haram Pak Tua itu. Dan latihan sesungguhnya pun dimulai pada siang harinya, di mana Sheng mulai berlatih dasar-dasar dari seni bela diri. Hingga pada malam harinya, Sheng yang terus berlatih, doi pun ditemani oleh gadis cantik itu, hingga gadis itu pun tertidur. Dan pada malam harinya, di sela-sela istirahatnya, Sheng yang sedang tertidur, doi pun dihampiri oleh masternya. Dan ternyata tujuan Pak Tua itu datang untuk membuka titik meridian Sheng. Dan itu pun memberikan efek yang sangat luar biasa kepada Sheng saat doi melanjutkan latihannya di pagi hari. Setelah mendapatkan pelatihan dan juga bantuan dari master tua itu untuk membuka jiwa kultivasinya, Sheng pun mulai dapat merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Hingga puncaknya, Sheng pun mulai dapat melakukan kultivasi, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Dan tentu saja hal itu tidak nyaman bagi dirinya karena ia malu jika kotoran-kotoran itu dapat diketahui oleh seniornya yang imut itu. Sedangkan untuk master tua itu, ia yakin kalau Sheng adalah murid yang sangat hebat. Dan ternyata saat ini Sheng pun telah genap selama 1 bulan berlatih di tempat ini. Hingga keesokan harinya, di hari di mana Sheng diterima menjadi seorang murid resmi, doi pun mendapatkan sebuah buku. Buku yang ditinggalkan oleh Master, seorang immortal kuno sebagai hadiah, bahan ajar untuk Sheng. Dan dimulai hari itu, Sheng pun mulai mempelajari ilmu-ilmu yang ia dapat dari dalam buku itu. Dan tentu saja ia ditemani oleh seniornya yang merupakan gadis imut itu. Dan itu sungguh membuatnya sangat bahagia. Hingga 1 bulan kemudian, Sheng pun yang telah selesai mempelajari buku kuno itu, kini dirinya pun mendapatkan nama baru yang dipanggil sebagai Xiao Fei Yu. Dan kini Fei Yu pun juga mulai dapat berlatih seni bela diri bersama seniornya. Dan itu sungguh teknik yang sangat-sangat indah. Namun soal keahlian dan juga kekuatan, tentu saja Sheng masih jauh tertinggal dari senior cantik ini. Dan itu juga menyadarkan Sheng kalau dirinya sepertinya tidak akan dapat menyentuh kakaknya seniornya sama sekali. Karena perbedaan kekuatan mereka sungguh sangat luar biasa. Kakak, jika di masa depan aku ditindas, kau akan menolongku kan? Ujar gadis imut itu. Namun melihat muridnya sungguh frustasi sebagai masternya, di sini Pak Tua itu pun akan mengajari Feng dalam seni bela diri. Dan teknik yang akan ia ajarkan adalah teknik yang disebut sebagai formasi 7 bintang. Dan ketika master tua itu mendemonstrasikan teknik 7 bintang itu, ternyata teknik itu sungguh-sungguh indah. Dan itu juga membuka matanya Fei Yu. Karena saat ini energi bumi saja belum dipulihkan, tapi kenapa master tua itu sudah dapat melakukan teknik yang seperti itu? Ini sungguh gila. Namun untuk master tua itu, ia juga meminta kepada Fei Yu untuk tenang dan jangan terburu-buru mempelajarinya. Belajarlah perlahan-lahan dan mulailah dari dasarnya. Ya, aku tidak akan mengecewakanmu master. Selama aku terus mencoba dan berlatih, suatu hari pasti aku bisa menguasainya, ujar bocah ini. Namun dengan sedikit pengetahuannya dan juga pengalamannya di masa lalu, di sini Fei Yu pun juga tahu kalau ini cukup sedikit banyak membantu dirinya dalam mempelajari teknik yang baru saja didemonstrasikan oleh masternya itu. Dan aku juga tahu di kehidupanku yang lalu, aku memang seorang sampah yang sangat kesulitan, tapi berbeda untuk kali ini. Jika tidak bekerja keras, kelahiranku ini tidak akan berguna dan akan sia-sia saja. Tapi tetap saja hal itu tidak dapat berguna dan tidak dapat dibandingkan dengan seniornya yang imut itu, yang terlahir dengan bakat yang sangat luar biasa. Hari demi hari dilalui oleh Fei Yu di dalam pelatihan ini. Bahkan kini hubungannya dengan senior wanitanya sungguh semakin dekat satu sama lain. Bahkan kini tanpa ragu sedikit pun, ia juga mulai berani-beraninya bermain-main dengan celana dalam milik seniornya ini. Waduh.
Tapi daripada seniornya itu, di sini Fei Yu pun lebih tertarik dengan perkembangan yang akan dilakukan oleh masternya itu. Karena akan kurang dari 40 tahun lagi, master tua itu akan menjadi master yang sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma dalam hal jimat dan juga senjata, tapi di masa depan Pak Tua itu akan membasmi para hantu, menghilangkan para roh jahat, serta iblis. Dan juga yang paling unik, Pak Tua itu juga akan memahami alkemis dan itu sungguh luar biasa. Dan untuk Fei Yu sendiri, doi pun hanya dapat menghabiskan waktunya untuk berlatih terus untuk menutupi jarak di antara dirinya dan juga seniornya. Namun melihat Fei Yu yang terus berkembang lebih dari apa yang ia pikirkan, membuat Pak Tua itu pun tahu, dan ia juga meminta Fei Yu untuk berbagi kamar dengan saudara seniornya itu. Dan itu sungguh membuat Fei Yu ini berujar kalau dirinya akan baik-baik saja jika ia tinggal di kamarnya yang lama, yang selalu ia gunakan walaupun musim dingin sudah semakin dekat. Yang membuat master tua itu pun curiga, "Hei, apakah kau memiliki pikiran kotor dengan saudari perempuanmu? Tapi nak, kau harus ingat, kalau ini merupakan salah satu pelatihan untuk menjaga pikiran kotormu itu." Dan benar saja, kini Fei Yu pun mulai berbagi kamar dengan senior imutnya itu. Ya, walaupun senior wanitanya itu tidak pandai dalam berkomunikasi, tapi ia sangat pandai, sangat ahli dalam mengekspresikan tentang apa yang ingin ia katakan. Hingga hari ke-15 di bulan pertama, setelah festival Lentera, Fei Yu pun juga terus berlatih dan juga master serta senior itu sedang makan malam. Mereka pun merasakan energi pemulihan spiritual telah kembali ke bumi. Yang membuat Pak Tua itu pun kini lalu menghampiri Fei Yu dan lalu membantunya membuka titik meridian secara sempurna. Dan era baru di bumi telah dimulai. Dan itu pun dapat dilihat ketika master tua itu, si Pak Tua itu melakukan suatu penerobosan kultivasi. Dan itu juga dapat diikuti oleh senior imutnya itu dan juga dapat dirasakan oleh Fei Yu. Ia merasakan kalau esensi yang ada di tubuhnya semakin murni, beberapa kali lipat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Setelah itu semua, master tua itu pun juga memanggil mereka semua dan mulai menceritakan tentang peristiwa ribuan tahun silam, di mana energi spiritual yang dulu pernah ada dan juga yang mengatakan kalau kekacauan pasti juga akan datang mengikuti secara alami. Dan tugas mereka adalah untuk melindungi ancaman dari para iblis. Setelahnya, Fei Yu pun menghabiskan waktunya hanya untuk berlatih dan kini ia juga mulai dapat menguasai formasi 7 bintang seiring berjalannya waktu dan juga meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dan puncaknya ketika Pak Tua ini datang ke tempat mereka. Dalam kunjungan paman tua itu, ia datang ke tempat ini. Di sini, Fei Yu pun juga tahu dan ingat kalau sebentar lagi pasti akan diadakan suatu pertemuan, di mana pertemuan yang akan mempertemukan para sekte-sekte untuk saling mengenal satu sama lain. Dan tujuan Pak Tua itu datang untuk meminta bantuan, meminta master tua itu untuk hadir dalam pertemuan itu. Tapi karena kultivasi Pak Tua itu telah mencapai di tingkatan yang sangat atas, yaitu alam void, di sini dirinya pun tidak dapat hadir lagi ke dalam acara yang seperti itu. Lantas untuk mewakili dirinya, doi akan mengutus 2 orang muridnya ini. Sebelum pergi esok pagi, master tua itu pun memperingatkan kepada murid perempuannya itu untuk tidak lupa selalu membawa HP-nya dan juga jangan pernah berbicara dengan orang asing. Dan yang terpenting, kalau orang-orang yang ada di kota adalah orang-orang yang selalu berpikiran kotor. Jadi ia harus berhati-hati dan jangan jauh-jauh dari juniornya ini. Dan di sini Fei Yu pun juga tahu kalau senior ini merupakan gadis yang sangat polos. Dan ia juga takut kalau senior itu bakal mudah dibodohi oleh orang lain. Dan tidak pula lupa, di sini Fei Yu pun membawa jimat keberuntungannya berupa sempak polkadot. Waduh. Yang sebenarnya benda ini yang dibawa oleh Fei Yu bukanlah sebagai jimat, hanya saja ia membantu kakak seniornya itu mulai berkemas-kemas. Dan keesokan harinya, Fei Yu pun siap untuk pergi ke acara pertemuan antar sekte. Dan untuk pertama kalinya juga, Fei Yu pun melihat kakak seniornya yang menggunakan pakaian sekte. Dan itu sungguh terlihat sangat cantik. Dan sebelum ia pergi, master tua itu pun ingin melihat mereka berdua untuk berdiri bersama-sama dan ingin mengambil foto. Dan juga mulai mengirimkannya kepada teman-temannya untuk membanggakan, "Woi, ini loh muridku." Waduh. Dan benar saja ketika mereka turun gunung, mereka pun menjadi suatu perhatian publik. Karena memang seniornya ini sungguh sangat cantik. Dan selanjutnya mereka pun untuk pertama kalinya bertemu dengan para kultivator yang ada di luar puncak mereka. Dan untuk teman-teman seperguruannya mereka, ada Zhong Yung Dong yang merupakan kultivator pedang, Hao Ling merupakan kultivator eksternal, dan juga Meng Hong. Di sini Fei Yu pun juga memperkenalkan dirinya dan juga seniornya ini. Di sini Fei Yu pun juga mengatakan kalau seniornya ini cukup sulit dalam berkomunikasi dan jika mereka ingin berbicara dengan seniornya ini maka lebih baik melalui dirinya saja. Dan untuk pertama kalinya juga, Fei Yu berpikir kalau dalam kehidupannya yang dulu memanglah sangat ampas dan juga usianya tidak lebih dari 30 tahun. Tapi berbeda dengan kali ini, ia sudah menjadi kuat dan harus dapat melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan setelah alur cerita dari First World of Earth, di mana di part selanjutnya akan membahas pertemuan antar sekte dan juga demonstrasi yang dilakukan oleh Fei Yu yang merupakan pertarungan
dan juga ada suatu pertarungan antar murid. Waduh, ini jam 1 malam kami cok. Dan jika video ini mendapatkan respon yang cukup baik, Bang Jack bahas full sejam lah. Kita mentokkan langsung 60 episode. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih telah dukung channel ini.